Udah lewat 2 jam 3 jam ya, sore-sore sekitar jam 5-an. Kayaknya udah lewat 2 jam 3 jam, mana ya kok nggak ada kabar dia udah selesai. Dari hidungnya juga ada blood gitu loh. Jadi crying, kita oh my god, no nggak mungkin. Adik saya masih hidup. Bahwa korban Nani itu sudah meninggal sebelum tiba di rumah sakit. Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita. Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Hari ini aku kedatangan kakak dan pengacara dari almarhum Mbak Nani Darham yang baru saja berpulang, dan di sini ada kakaknya dan juga pengacaranya. Pertama-tama saya mengucapkan turut berduka cita. Semoga Mbak Nani diterima di sisi Mbak Nani Muslim ya? Muslim. Diterima di sisi Allah. Ya. Iya. Mbak, ini kan kasusnya lumayan, aku manggilnya Mbak Indri ya. Nah, ini kan kasusnya lumayan membuat kita semua jadi yang, apalagi orang-orang yang pernah melakukan prosedur seperti itu gitu, jadi lebih berpikir ulang lagi gitu. Tapi sebenarnya saya pengen tahu langsung dari kakaknya nih, Mbak Indri sendiri, sebenarnya permasalahan dan kejadian kronologisnya itu seperti apa? Kalau kronologis dari sisi saya gitu kan, jadi Iya. kalau kita ngomongin mengenai prosedur yang dilakukan adik saya, ini sesuatu yang udah dibicarakan waktu dia sedang hamil anak kedua. Gitu. Jadi dari dia hamil itu dia bilang aku planning mau melakukan ini gitu kan, tapi planningnya waktu itu dia ada pembicaraan dia dengan suami seperti itu, dan dia sampaikan ke kita, ke kakaknya saya dan Andin, kita planning tapi di Korea. Gitu, tapi nanti tahun depan, jadi nggak ada planning untuk melakukan prosedur itu di Jakarta sama sekali, tidak ada gitu. Jadi saat dia udah konsultasi di 2 klinik itu pun, saat dia akhirnya decide itu adalah di klinik, yang dibicarakan itu adalah gastric balloon. Prosedur lain ya, bukan liposuction. Jadi gastric balloon itu prosedur di mana ditaruh balon di dalam usus kita yang akan membuat kita tuh jadi tidak terlalu selera makan, mengecilkan nanti usus kita supaya bisa kurus. Jadi poinnya tuh itu. Tapi ternyata along the way baru tahu untuk melakukan prosedur itu ada 2 obat yang harus diminum oleh Nani prior, dan ini bisa membahayakan untuk ibu yang menyusui gitu. Jadi sepertinya di tengah-tengah, jadi dia tadinya mau gastric balloon itu sekitar tanggal belasan Oktober itu. Jadi dia tiba-tiba bertanya, ini aman nggak untuk bayi saya? Ternyata enggak gitu kan. Nah ini di tengah-tengah akhirnya malah kepusnya liposuction gitu, dan udah terkonfirm tanggal 21 tersebut gitu. Jadi saya kan tinggalnya di Bali gitu. Dia dan suami itu ke Bali hari Jumat minggu lalunya sebelum kejadian untuk pembukaan restoran. Jadi dia Jumat sampai Rabu tuh di Bali. Nah pada saat dia sampai dia baru bilang, aku confirm jadinya liposuction bukan gastric balloon gitu loh. Jadinya liposuction, bukannya masih mau nunggu 6 bulan. Kok mau sih operasi di sini di Jakarta gitu? Nggak apa-apa, ini dokternya, gue percaya sama dokternya, dia aman, dia bilang operasi ini simple, orang cuma 2 jam, dia bilang sama dia bisa untuk melakukan dalam konteks waktu 2 bulan setelah sesar, dan dia bilang titiknya tuh yang dikerjakan berbeda dengan sesar, titik yang berbahaya untuk sesar ya, jadi maksudnya tenang aja, nggak akan mungkin jadi ada komplikasi tambahan dikarenakan kamu ada bekas sesar gitu. Jadi seperti itu. Yakin nggak mau nunggu? Enggak, udah nggak apa-apa. Dokternya hebat, dokternya profesional, dia ngerjakan banyak klien-klien terkenal gitu kan. Jadi sepertinya dia sangat percaya dan yakin dengan dokter ini. Dan di dalam momen kita lagi soft opening restoran itu pun dia ke teman-teman, kan kita banyak teman-teman datang. Dia cerita, oh aku mau liposuction loh tanggal 21 confirm. Yakinan, semua orang pasti bilang yakinan, nggak mau nunggu dulu. Everyone said the same gitu kan. Tapi dia so excited dengan janji ataupun result yang akan diterima setelahnya, karena dibilang cepat dan simple, terus juga recovery berapa lama? Oh, cuma 3-1 minggu. Nah, aku nggak tahu juga, nggak bisa mengkonfirm itu bener apa enggak ya. Belum pernah operasi sama sekali. Jadi ya udah, jadi kita tahu, tapi saya taunya 2 jam itu. Nah, makanya waktu di hari H pasti gugup lah ya.
gugup, saya coba FaceTime dia, saya bilang, Nan, how are you? Good luck ya today, gitu kan. Lagi ngapain ya, gue puasa nih, gue lagi siap-siap, bentar lagi mau pergi, lagi nunggu Erika jemput gue, gitu, gue mau ke gitu kan. Oke, good luck ya, normal lah ya. Jadi pada saat saya di Bali tuh udah lewat 2 jam 3 jam ya, sore-sore sekitar jam 5-an. Kayaknya udah lewat 2 jam 3 jam, mana ya kok nggak ada kabar dia udah selesai atau apa, kan pasti gitu ya kita sebagai kakak gitu. Yang saya terima malah telepon dari Erika yang bilang, Indri, doain ya Nani nggak kenapa-kenapa, aduh gua gugup, dia komplikasi, Indri dilariin ke rumah sakit. Tuh langsung tuh hati saya langsung kayak mau loncat. Andin juga sama ya, adik saya yang satu lagi, Andin, kita tinggal di Bali berdua, jadi kita deg-degan. Kita tunggu sampai James sampai di rumah sakit, dimana kita akhirnya mendapat konfirmasi dari James, ini dokter bilang my wife passed away, I can't believe it gitu, but I saw her eyes blood, and dari hidungnya juga ada blood gitu loh, jadi crying kita, oh my god, no, nggak mungkin, adik saya masih hidup. Gak mungkin, coba try tuh, coba selamatin adik saya, resusitasi kayak apa, kayak dokternya ngapain sih, jadi gitu pertanyaan saya. Panik saya tuh adalah, ini oke, komplikasi, tapi apa yang udah dilakukan dokter untuk jika terjadi komplikasi gitu kan, dan ya semua orang panik dan gak terima, sampai akhirnya pun waktu setelah berapa lama tuh mama saya bilang, kita bawa ya Nani pulang. Kenapa mama bawa Nani pulang? Nani kan masih hidup, mah. Kenapa mau bawa dia pulang? Mama saya bilang, ya Allah nak, mama juga maunya anak mama masih hidup gitu kan. Tapi gimana? Dia udah tidak berdetak jantungnya dan dokter udah menyatakan meninggal, makanya mama bawa dia pulang. Doain aja anaknya. Langsung saya nangis semalaman, saya nggak bisa tidur, saya segala macam. I wish saya langsung go show tapi nggak dapat pesawat karena udah kemalaman ya, nggak langsung, tapi akhirnya dapat pesawat pertama ke Jakarta. Oke, aku mau tanya sedikit, maksudnya dia kan itu hanya mengkonfirmasi dari pihak klinik untuk is it safe kalau saya melakukan tindakan ini. Apakah sebelumnya nggak ada yang dari suami atau dari keluarga merekomendasikan untuk tanya dokter kandungannya dulu gitu? Itu udah dilakukan sehari sebelumnya, sebelum dia konsultasi ke dokter itu kan. Iya, karena kan habis 2 bulan banget abis lahiran tuh biasanya. Iya, jadi aku di tanggal, jadi dia ke klinik itu tanggal 6. Jadi sehari sebelumnya dia ada continue check up habis melahirkan ya. Dan dia menyampaikan keinginan dia untuk liposuction. Nah, dokter dia di Brawijaya, dokter Diana Muria udah menyampaikan kalau, aduh kamu kalau memang mau melakukan ini tunggu dulu 6 bulan. Tuh, kan? Gitu. Gitu, oh iya dok. Tapi kan dia belum bertemu dengan dokter Danu. Gitu. Dan entah kenapa dari pertemuan itu ada hal-hal yang membuat dia tuh sangat yakin dan percaya gitu loh, ataupun termakan janji-janji overpromise-nya dokter itu ya. Itu sih gitu. Dan yang sangat saya sayangkan itu ternyata saya baru tahu di hari H itu kan dealnya cuma 2 jam dan cuma beberapa titik ya, 3 titik mungkin. Itu ada penambahan titik, ditawarin pengerjaan bokong gitu kan, yang akhirnya ada penambahan biaya dari 200 menjadi 300 juta. Terus ada penambahan waktu pengerjaan di mana dari 2 jam menjadi 5 jam. Sorry, yang dia ambil tuh bagian mana aja? Nah, itu dia. Nah, itu saya kalau detailnya paha dan perut. Awalnya paha dan perut. Oke, awal mula paha dan perut, lalu menambah ke bokong dan pinggang belakang. Wow, itu mungkin yang mau aku tanya itu, jadi meninggalnya tuh karena kesalahan prosedur atau kehabisan darah atau apa, pernah nggak dijelasin itu? Nah, itu yang kita coba untuk mencari tahu ya Pak ya. Pemberitahuan mereka di awal waktu kita kerja di hari H itu adalah terjadi di tengah-tengah operasi berjalan baik saja, tapi di tengah jalan itu ada irregularity dari heartbeatnya, karena itu jadinya dia nggak stabil, dilarikan ke rumah sakit. Jadi cuma sampai situ aja. Jadi penjelasannya adalah sudah dikerjakan separuh dari prosedur yang harus dilakukan ya gitu. Pasti itu. Saya nggak tahu juga, makanya kita sampai melakukan otopsi gitu kan. Ada banyak kejanggalan ya Pak ya. Mungkin Pak Hartono bisa mengarah ke kejanggalan tersebut. Dari Pak Hartono sendiri kan bagi saya proses orang-orang biasa yang setelah saya googling ya, orang meninggal dari sedot lemak tuh biasanya karena kehabisan darah. Mungkin kebanyakan yang diambil karena kan nggak boleh biasa langsung paha, perut apa, biasa harus kalau ini pengetahuan saya gitu harus maksimal tuh 2 area gitu. Dari mereka sendiri kok bisa tiba-tiba di hari H mau nambah-nambah dan meninggalnya itu di situ atau pada saat di rumah sakit yang dilarikan di rumah sakit lain?
Ya, jadi izin kalau saya mau jelaskan runtutan peristiwanya. Ya. Sebetulnya kan waktu korban Nani ini datang ke juga ke di dua lokasi yang berbeda. Jadi ada pertimbangan dua tempat tadinya ada dua tempat. Mungkin dia research kayak di Jakarta aja, ceki-ceki ombak kali ya. Tapi di salah satu klinik, yaitu di klinik itu, dia itu waktu konsultasi itu awalnya dia perlihatkan satu perangkat tablet oleh si dokter. Dibilang kalau liposuction itu operasi ringan, hanya cukup bios lokal, bahkan pasien pun bisa sambil bermain HP gitu, hanya 2 jam gitu. Jadi waktu konsultasi itu korban Nani baru menginformasikan ke di klinik, oke, kalau gitu nanti opsinya tindakan itu tanggal 6 atau 7 November 2023. Oke. Nah, setelah itu kan yang dibilang Indri tadi bahwa ada tawaran untuk melakukan gastrik balon gitu. Jadi Nani pikir lebih dulu deh operasi gastrik balon itu. Jadi setelah tanggal 6, tanggal 8 dia konfirmasi gastrik balon nanti tanggal 13. Gitu. Jadi 1 minggu kemudian. Nah, tanggal 8 itu dia membayar uang DP 10 juta. Itu. Tetapi seperti disebutkan karena gastrik balon itu dia mesti minum 2 obat. 2 jenis obat, pantoprazol dan Akensio. Dengan pertimbangan dia masih memberikan ASI, makanya kemudian di-cancel tuh yang gastrik balon. Nah, ini kan rencananya kembali sebetulnya ke tanggal 6 dan tanggal 7 opsi tindakan liposuction itu. Nani sempat beberapa kali itu tanggal 9, tanggal 12 itu menanyakan aman nggak ya kalau operasi itu apakah satu-satu atau sekalian gitu. Tapi kan dari di klinik itu mengkonfirmasi aman operasinya, recovery-nya juga paling cuma 3 hari. Kalaupun ada pembengkakan dia bilang ada korset yang bisa dipakai post operasi gitu. Hari berikutnya Nani masih sempat nanya lagi. Gimana tindakan itu tanggal berapa, kan dikonfirmasi oleh di klinik dia bilang tanggal 21. Nah itu dikonfirmasi oleh di klinik, menurut staf dari klinik itu saya udah konfirmasi ke dokter katanya kalaupun kakak masih menyusui itu aman gitu, operasi cuma 2 jam bisa pulang pada hari yang sama gitu. Jadi itu yang bikin korban Nani juga lebih tertarik ya. Dan pada masa itu ada konsul melalui video ya, entah video atau mungkin phone call ya dengan Zoom. Jadi dengan dokternya itu ada komunikasi sebelum ke Bali dia tanggal 12 itu gitu. Jadi kemudian waktu dia dikonfirmasi kakak tindakan nanti tanggal 21, makanya tanggal 19 itu dokter itu memberikan rekomendasi kepada korban Nani ini untuk melakukan pemeriksaan darah di laboratorium klinik di Walter Lemongan sini. Hasilnya keluar pada hari yang sama, kan itu hanya 6 jam, itu hasilnya baik semua, nggak ada yang melebihi standar baku medis gitu ya. Jadi kemudian dikonfirmasi jam berapa nih hari tanggal 21 itu, nanti setengah 2 ya gitu ya, jam 13.30. Nah waktu Nani itu berhendak pergi ke ditemani oleh saksi Erika, dia hanya pamit kepada suaminya karena waktu itu suaminya James itu lagi makan siang. Jadi suaminya kan taunya bahwa yang sudah dia setujui kan biaya liposuction itu untuk 2-3 titik, biayanya 200 juta. Nani cuma bilang nanti James kamu jemput ya gitu. Suaminya itu juga nggak punya pikiran yang lain gitu, karena dia pikir dia bisa makan siang, Nani sempat pesan nanti tolong James jemput ya gitu. Nah justru persoalan adalah setelah tiba di jam 13.35 korban Nani tiba bersama saksi Erika, dia baru ketemu dokter itu jam 14. Nah ini ada jeda waktu yang penting, dari jam 14 sampai 14.25 itu ternyata ada pembicaraan yang merupakan kesepakatan baru yang di luar sepengetahuan keluarga yang maupun suami ya. Nah dalam 20 menit itu ternyata ada kesepakatan baru bahwa korban Nani itu menambah tindakan di bagian bokong dan pinggang belakang tadi dengan penambahan biaya itu 100 juta. Nah setelah jam 14.25 Nani hubungi James suaminya mengkonfirmasi ini biayanya tambah gitu. Itu sempat terjadi argumentasi kalau menurut James kepada saya, justru dia persoalkan kenapa kamu mesti tambah 2 titik di hari yang sama, itu pertanyaan James. Kedua, kok biayanya juga mahal gitu, tambahnya 100 juta gitu. Sama sekali nggak terupdate kalau terjadi perubahan durasi jam dari 2 jam menjadi 5 jam.
Karena Nani terakhirnya menurut James hanya berkata, udah deh dokternya bisa kok sekalian aja gitu. Jadi akhirnya James pun mungkin dengan berat hati, ya sudah dia menyetujui Nani untuk membayar 300 juta. Jadi Nani baru membayar 300 juta itu pada jam 14.35. Itu setelah komunikasi dengan James terputus. Dan pada saat komunikasi itu yang saya bilang tidak terupdate tuh, terjadi perubahan durasi jam operasi kepada keluarga maupun kepada suaminya gitu. Karena setelah dia bayar jam 14.35.38 itu dia langsung naik ke atas kan. Konon kan ke ruang operasi gitu. Di situ ada beberapa data yang kita punya merupakan juga satu kejanggalan buat kita ya. Yang pertama adalah bahwa ada satu formulir menyatakan terjadi proses anestesi terhadap korban Nani itu jam 14.30. Padahal kan dia baru bayar tuh 14.35. Kita jadi bingung ya. Kenapa kok ada pencatatan seperti itu? Yang lebih kita kaget adalah bahwa ternyata dokter anestesinya itu adalah pasien stroke. Kita jadi bingung. Maksudnya gimana, Pak? Dokter itu baru terkena stroke gitu. Dokter anestesinya. Dokter anestesinya itu kita baru tahu setelah ada persoalan. Tapi beliau memang dokter anestesi. Beliau dokter anestesi. Kan jadi pertanyaan, apakah pada saat itu beliau sudah datang di TKP atau belum datang? Atau hanya tanda tangan saja, kita nggak tahu. Karena lalu yang menyuntikkan siapa? Ya, gitu. karena catatan di situ jamnya adalah 14.30. Sedangkan Nani baru bayar uang 300 juta itu pada jam 14.35.38. Gitu. Nah ini persoalan satu ya tadi itu. Kedua adalah bahwa ternyata ada formulir lain mengenai tindakan medis itu baru di proses operasi itu jam 16.20. Pertanyaannya kalau 16.20 tadi 14.30 berarti ada pembiaran terhadap si 1 jam dalam kondisi dibius. Yang kita nggak tahu apa yang terjadi ya. Nah itu persoalan. Nah kemudian ada lagi pertanyaan kita adalah menyangkut informed consent. Bahwa harus ada pernyataan persetujuan daripada keluarga terdekat atau suami korban kan gitu. Jadi dalam hal ini yang kita temui adalah bahwa saksi Erika waktu kita tanya, ada nggak kamu ikut tanda tangan persetujuan tindakan itu? Dia bilang saya nggak lihat, nggak ada. Gitu ya. Saya sampai meyakinkan dia, coba kalau kamu nggak ingat, lihat ada CCTV nggak? Mungkin waktu tanda tangan itu ada bukti CCTV. Dia bilang nggak ada. Oke, nggak ada ya. Berarti kan keluarga tidak tahu, keluarga tidak ikut memberikan pernyataan persetujuan untuk tindakan operasi tadi. Apalagi perubahan durasi dari 2 jam menjadi 5 jam. Nah setelah itu kita dapatkan data bahwa yang menandatangani informed consent pernyataan persetujuan tersebut adalah korban Nani sendiri. Ditambah saksinya itu adalah dari personel. Jadi kita sama sekali blank, terjadi perubahan durasi operasi dari 2 jam menjadi 5 jam. Kalau kita ambil asumsi bahwa operasi itu dilaksanakan jam 3 atau jam 4, kalau 5 jam berarti kan sampai malam jam 8. Recovery pas ke operasi mungkin 3 jam, jam 11 malam. Siapa yang jemput terhadap pasien yang habis operasi begitu? Keluarga sama sekali nggak tahu. Itu yang jadi persoalan. Makanya kemudian waktu terjadi kabar duka cita itu kita terus terang masih sangat amat berduka, syok. Kita pun baru memutuskan untuk membuat laporan polisi itu ya pada hari Minggu pagi sebelum korbanan itu dimakamkan gitu. Karena waktu itu kita sempat ada meeting kecil keluarga, kita bilang kenapa bisa terjadi begini. Ya, saya konfirmasi beberapa saksi, akhirnya kita putuskan kalau kita memang mau visum jenazah Nani ini mau nggak mau harus kita buat laporan polisi untuk bisa berjalan otopsi itu. Nah otopsi itu pada hari yang sama itu sudah dibantu oleh pihak Rumah Sakit Polri Dr. Sukanto. Hasilnya pun sudah ada keluar karena visum et repertum pada saat kejadian itu hanya memeriksa tubuh bagian luar. Gitu. Pada tubuh bagian luar itu terdapat 3 bekas luka, 1 di punggung tangan dan 2 pada bagian perut, sayatan bekas tindakan medis gitu ya. Nah sebatas itu, tetapi kan visum bagian tubuh luar itu kan tidak menjawab kenapa terjadi penyebab gitu ya. Kematian gitu. Makanya kemudian Rumah Sakit Polri Dr. Sukanto bekerja sama dengan Labkrim UI itu meneliti sampel organ tubuh daripada
ke korban Nani untuk dapat dipastikan apakah ada obat atau zat tertentu yang istilahnya masih residunya tertinggal di kedua organ tubuh tersebut. Gitu. Oke, Pak, yang mau saya tanya, berarti itu kan baru melakukan satu tindakan sebenarnya ya? Betul. Mungkin kan Betul. karena masih kalau dari bukti otopsi kan masih baru di perut ya. Yeah. Mungkinkah dokter yang mengerjakannya ini dipanggil nggak dengan kepolisian, dokter yang biusnya, dokter yang mengerjakannya ada dipanggil nggak sama kepolisian? Sesuai informasi dari pihak kepolisian kepada kita, pada tanggal 10 November itu sudah diperiksa 8 saksi, termasuk saksi terlapor, dokter. Ya. Kemudian pada hari Jumat, beberapa hari berikutnya sudah terupdate menjadi 11 saksi yang sudah diperiksa. Tetapi yang dokter anestesi itu, dokter justru pada saat dia datang ke Polres Jakarta Selatan untuk memberikan keterangan, ternyata dia mengalami musibah jatuh. Jadi pemeriksaannya ditunda gitu. Nah, kemudian kan kita cari informasi. Siapa sih dokter A, dokter B, dokter C ini? Iya, gitu. Benerkah dia ahli dalam bedah? Bedah. Kan, Ternyata setelah kita ketemu fisik, kita kaget. Loh, ternyata dokter ini usianya udah sangat senior kalau menurut kita ya. Tapi kok dia lagi stroke gitu. Nah, kita kan jadi pertanyaan nih. Apakah dia itu waktu menangani korban Nani itu masih dalam masa pemulihan stroke? Atau ada stroke yang berulang yang dialami, karena kan namanya penyintas stroke itu kan pasti ada potensi ke stroke yang berikutnya ya, gitu. itu kegagetan kita di situ. Nah, persoalan lain mungkin adalah yang terjadi kan ini kita baru mendapatkan informasi dari itu jam 18.48. Jadi menghubungi saksi Erika yang mendampingi korban Nani ke karena itu miss call, Erika telepon balik, ternyata pihak meminta nomor telepon James, suaminya Nani gitu. James terima telepon itu jam 18.49. Jadi diinformasi bahwa kondisi Nani tidak stabil dan harus dilarikan ke rumah sakit Dr. Suyoto dengan ambulan gitu. Makanya James diminta untuk menyusul ke rumah sakit Dr. Suyoto gitu. Tapi ketika James tiba di rumah sakit Dr. Suyoto jam 18.20, dia sempat itu ketemu dengan dokter di pintu masuk. Dokter Danu menyatakan tenang dulu, kita tunggu update terkininya dari dokter UGD gitu. Tapi James kan penasaran ya ada apa dengan istrinya Nani waktu itu. Alangkah kagetnya dia waktu dia melihat ternyata di kedua mata dan hidung Nani itu istri tercinta James ternyata udah berdarah gitu, ngeluarkan darah. Jadi dia dapat informasi dari dokter UGD, namanya dokter menyatakan kepada James bahwa korban Nani itu sudah meninggal sebelum tiba di rumah sakit. Artinya istilahnya tuh death on arrival gitu. Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita. Yang menjadi pertanyaan kita adalah kalau meninggalnya di sebelum tiba di rumah sakit, berarti kan ada 3 kemungkinan. Yang pertama di ruang operasi, yang kedua di dalam ambulans, yang ketiga itu di perjalanan gitu. Kalau kita uji nih masing-masing asumsi ini, kalau kita bicara perjalanan, jadi dari ke rumah sakit Dr. Suyoto itu kira-kira waktunya 30-40 menit. Pertanyaan kita kan kenapa dibawa ke rumah sakit yang jauh? Kalau memang ada urgent ketidakstabilan jantung atau menyelamatkan jiwa manusia ya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua kan kita bicara ambulans tadi kan itu. Ambulans ini pun kita sedang investigasi ini. Ternyata ada juga keganjilan. Informasi yang kita terima, pihak itu adalah menyewa ambulans swasta. Itu informasi pertama. Kalau ambulans swasta kan tanda tanya kita, apakah punya peralatan medis yang standar sesuai dengan aturan ambulans internasional gitu ya. Artinya ada alat bantu RPG, oksigen ataupun ada alat monitor jantung begitu ya gitu. Dan keganjilan kedua adalah bahwa kalau kita lihat protap di ambulan itu kan ada 3 personel. 1 driver, 2 adalah petugas medis atau paramedis di dalam ambulan, ketiga kan adalah navigator yang berhubungan dengan rumah sakit tujuan, UGD rumah sakit tujuan, dan mengkonfirmasi alat apa yang dibutuhkan oleh pasien yang gawat darurat ini gitu. Nah, pertanyaan kita adalah bahwa ternyata ketiga personel ini duduknya di depan. Yang di belakang ini ternyata 2 dokter.
Satu, dokter Yuri konon membantu memberikan bantuan oksigen kepada korban Nani. Yang kedua ada dokter Danu Mahandaru, dokter bedah plastik. Nah ini kan kita jadi tanda tanya, dokter bedah plastik ngapain di dalam ambulan gitu? Nggak terjawab itu sama dia. Itu tadi pengujian asumsi kedua. Yang ketiga, kalau kita bicara kemungkinan meninggalnya di meja operasi, itu pun juga masih tantanya buat kita. Apakah dalam proses pembiusan? Karena kalau saya tanya ke perbandingan ke beberapa dokter, kalau menurut dokter lain, pembiusan itu singkat kok, 5-10 menit sebenarnya udah proses tidak sadar seorang pasien itu gitu. Nah ini kan menjadi pertanyaan. Tadi ada waktu, catatan pertama menyebutkan dimulai pada jam 14.30, terus ada catatan jam 16.20 gitu. Sedangkan itu terkonfirmasi dipanggil, kita diberitahu itu jam 18.48. Ada jeda waktu ya. Nah itu yang saya tanyakan kepada pihak penyidik untuk memeriksa CCTV di sebetulnya jam berapa sih? Oh itu kan bisa diungkapkan nanti lewat CCTV juga sebenarnya ya. Nah ini yang saya temukan fakta begini. Kan tadi dokter ketemu dengan Nani jam 14 di ruang praktek di lantai bawah. Berbicara ada penambahan 2 titik, penambahan biaya itu kan sampai jam 14.25. 14.25 itu Nani berbicara dengan James meminta persetujuan untuk bayar karena dokternya menjamin bla 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 kan itu. Kan pertanyaan kita pada saat Nani naik jam 3 sore, ini kan yang kita tanyakan adalah apakah ada komunikasi antara dokter yang berada di bawah dengan dokter selaku donor anestesi. Karena terjadi perubahan durasi jam tadi kan kita nggak dapat informasi itu, blank itu. Itu ke asumsi saya orang awam ya. Pasti kan kalau prosedur yang tadinya 2 jam ke 5 jam, itu kan pasti ada preparation yang lebih yang harus dilakukan. Jumlah anestesi yang diberikan pun juga berbeda. Pre-test yang mungkin diberikan sebelum kamu merubah itu secepat itu gitu kan. Dan jadi pertanyaan saya juga dengan saya, ini apakah benar dokter anestesinya sendiri yang melakukan anestesi? Mungkin nggak sih bukan orang lain? Maksudnya ya itu ya namanya kita berpikiran ya, dugaan asumsi gitu kan. Possible nggak? Karena kondisinya kan juga lagi stroke gitu kan. Jadi kan banyak asumsi-asumsi. Tapi itu semua nanti bisa terjawab di CCTV sebenarnya. Iya. Itu satu. Kita masih meragukan apakah ada CCTV di ruang operasi sebetulnya. Iya. Tapi menuju ruang operasi, Pak? Nah itu belum diungkap oleh pihak penyidik kepolisian. Iya. Hanya kita mempertanyakan hal-hal yang menurut kita janggal itu berdasarkan dari data yang kita terima ya gitu. Dan lagi pertanyaan saya kan sebenarnya tuh prosedur untuk melakukan suatu prosedur, mau itu operasi bedah plastik, mau apapun itu sebenarnya apa sih gitu kan. Apakah wajar untuk merubah apa yang udah di-deal sebelum-sebelumnya datang di hari H, dirubah dalam 25 menit ataupun 10 menit lu bilang oke, ganti. Itu kan apakah itu prosedur kedokteran yang memang berjalan di Indonesia gitu? Apakah itu wajar? Itu kan pertanyaan-pertanyaan saya ya, dugaan-dugaan. Dan kalau misalnya segitu menggampangkan nyawa pasien gitu kan, apakah ini yang pertama kali gitu kan? Itu pertanyaan lagi kan kita kan ya, apakah ada korban-korban lain yang mungkin pernah terjadi? Jadi kan itu pertanyaan saya sebagai keluarga gitu loh yang ditinggalkan. Tapi ini buat almarhum ini pertama kalinya. Pertama kali untuk dia melakukan sudut lemak. Sudut lemak dan operasi bedah plastik. Jadi bisa dibilang dia tuh nggak pernah operasi. Kalau orang nggak pernah operasi, pasti kan harus dites ya. Ini orang sebenarnya sensitif nggak sih sama anestesi? Apalagi kalau misalnya dari 2 jam ke 5 jam itu kan juga pertanyaan. Previously dia memang tapi lokal doang. Belum pernah dia operasi yang namanya bius total. Lalu apakah almarhum ini maksudnya dari dulu sehat, apa ada penyakit yang mungkin pernah punya penyakit lain? Sehat, nggak ada penyakit apa-apa, dan ada hasil medical test Brawijaya pun menyatakan hal yang sama ya. Sebelum dia pas operasi sesar gitu kan dia sehat walafiat gitu kan. Tapi maksudnya aku kan orang jarang-jarang nih yang setelah 2 bulan langsung pengen sedot lemak. Apa memang almarhum merasa dia sangat merasa tidak percaya diri dengan itu aku nggak bisa menjawab itu secara detail ya. Karena kenapanya, why-nya dia itu juga aku bertanya kenapa sih segitu urgensinya gitu. Itu juga urgentnya. Itu juga pertanyaan aku yang aku nggak bisa jawab. Aku nggak bisa jawab untuk dia. Pasti ada hal-hal yang mungkin dia lakukan, again dugaan lagi ya. Apakah itu mungkin
ada perasaan dia untuk bisa kembali cantik, apakah itu mungkin ada pressure baby bluesnya dia atau apa yang banyak hal yang pengen dia rasakan. Saya tidak bisa menjawab sebagai seorang kakak. Ya paling saya cuma bisa tahu, walaupun memang dia udah ada planning untuk dia planning anak 2 aja. After ini aku mau bikin caem gitu lah, something like that. Tapi kan ini aku nggak tahu kenapa gitu. Tapi dari pihak keluarga sendiri merasa bahwa ini adalah suatu tindakan malpraktek atau gimana nggak? Iya. Karena kalau misalnya kita tidak ada dugaan itu, ini kan dugaannya, kita tidak akan mungkin melakukan langkah yang berat buat kita. Dengan maksudnya berat adalah kita mau melapor polisi, melakukan otopsi. Saya dengan melakukan otopsi itu sebenarnya saya tuh miris banget loh gitu. Cuman saya tahu adik saya itu orangnya tuh dia kuat, dia baik hati, dan dia tuh benar-benar membela kebenaran gitu ya. Dia pasti dia tuh kesukaan dia tuh suka di YouTube tuh ada kan mengenai crime report gitu-gitu. Malah saya jadi mirisnya di kehidupan di akhir hayatnya dia malah seperti ini gitu. Jadi saya ngerasa kita sebagai keluarga, kakak, suaminya, kita semua ingin mendapatkan keadilan untuk Nani gitu. Kalau dari pihak dokter yang menangani sendiri, mereka keterangannya apa, Pak? Itu yang pertama adalah bahwa terjadi perbedaan keterangan antara konfirmasi dari dokter sebagai dokter jaga di rumah sakit Dr. Suyoto yang menyatakan bahwa korban sudah meninggal dunia sebelum tiba di rumah sakit, dengan keterangan awal dari dokter yang menyatakan korban masih hidup dan sedang mengalami kestabilan jantung. Itu kan yang kita berbeda itu ya. Udah berbeda gitu. Yang kita dapati adalah satu data informasi bahwa ini kan ada yang disebut sebagai informed consent, tadi saya sempat singgung. Di situ ada satu formulir terkait dengan persetujuan tindakan medis yang itu. Yang dilakukan oleh Nani ternyata setelah kita baca data medis pada saat hari pelaksanaan operasi tersebut, itu ada 7-8 resiko komplikasi gitu. Nah, kalau kita bicara orang normal, satu resiko komplikasi aja mungkin kita udah khawatir. 2 tambah khawatir. Ini ada 7-8. Pertanyaannya, apakah informasi ada resiko komplikasi yang ditulis 7-8 poin itu betul-betul dipahami oleh korban Nani pada saat itu? Apakah atau mungkin gitu, hanya dia tanda tangan belangko, baru dia tulis itu si dokter-dokter di itu gitu. Itu kan jadi pertanyaan kita, karena jelas-jelas kita dapat satu data informasi, ini ada 7-8 resiko komplikasi gitu. Kalau kita orang normal, 1 juga mungkin udah khawatir ya gini. Ini ada 7-8 loh. Jadi menurut pihak klinik ini adalah karena komplikasi. Kalau dari pihak belum menyebut seperti itu. Mereka tidak menyebut seperti mereka itu. Mereka belum ada respon atau belum menyatakan apapun. Belum. Jadi yang mereka baru lakukan adalah yang pertama mereka berusaha untuk menemui pihak keluarga. Tapi kedatangan mereka itu kan pada hari-hari yang tidak tepat. Misalnya pada masa 7 hari kita berkabung, ya kan, datang malam gitu. Kita pun mungkin belum siap. Terus ada datang juga istri Dr. Mahardika minta ketemu, tapi hanya meninggalkan secari kertas gitu ya. Ya akhirnya saya somasi pihak dokter itu dan keluarlah kuasa hukum. Jadi saya komunikasi dengan kuasa hukum. Saya bilang kalau kamu orang mau ketemu, pakai surat lah yang sopan. Saya bilang gitu kan. Karena mungkin kita pun akan berusaha untuk menurunkan tensi. Karena kita juga pengen tahu keterangan pertama dari dokter Mahardika itu seperti apa informasinya. Begitu. Kita juga penasaran. Kedua, kita juga perlu data. Kamu kasih data supaya kita tahu apa sih yang dilakukan itu. Karena seperti yang saya bilang, tidak terupdate informasi ada perubahan durasi jam operasi dari 2 jam ke 5 jam. Kalau operasinya 5 jam, nggak mungkin suaminya nggak tahu mau jemputnya jam berapa ini gitu. Ya seperti tadi kakaknya aja bicara kalau 2 jam, jam 5 mungkin udah selesai gitu ya. Makanya saya juga mikirnya 2 jam aja gitu. Nah ini biasanya apapun yang dilakukan dia selalu reach out ke kita ya. Kita dekat banget gitu. Karena di hari itu dia tidak ada bilang kayak, aku masuk operasi ya, izin doain good luck. Dia nggak ada satupun teks mengupdate mengenai perkembangan pun tidak ada sama sekali. Dan sangat disayangkan Erika yang menemani sekarang menjadi saksi pun tidak mengupdate saya dan Andin. Padahal mungkin ya
again ya, namanya orang lagi grieving, saya pasti banyak what if yang mungkin bisa menolong situasi ini. Tapi ya udah, kita cuma bisa ke depannya aja. Ini especially hari ini kan 40 harinya Nani ya. Jadi saya harus gimana pun coba ikhlas gitu kan, ikhlas dengan apa yang terjadi, tapi tetap berjuang demi keadilan adik saya. Tapi maaf, Sasi Erika saat itu nungguin di situ nggak? Akhirnya karena 2 jam, karena lebih dari 2 jam. Dia pergi. Pergi pun atas surat Nani. Ada surat Nani. Udah, ini kayaknya 5 jam nih. Udah lu pergi dulu, pulang aja ke rumah, main aja sama anak-anak dulu gitu. Daripada lu nunggu 5 jam lama, Nek, gitu. Oh, karena harusnya supposed to 2 jam dia nunggu. Gitu. Dan dia pas sampai kan dia diinformasikan dan minta nomor handphonenya James kan. Dia lari itu balik lagi ke pada sampai itu Nani baru mau dimasukkan ke ambulans gitu. Nah di situ Erika tidak diperbolehkan untuk melihat kondisinya, untuk masuk ke dalam ambulans juga. Jadi dia tidak bisa melihat. Saya nanya, lu lihat nggak dia dipasang alat bantu nafas atau apapun? Nggak lihat gue. Tapi gue tanya sama drivernya, ada nggak alat ini gitu kan? Ada katanya, yakin. Oke, terpasang. Itu aja. Habis itu dia ke mobil, dia iring-iringan gitu. Jadi itu juga satu kejanggalan lagi ya. Tidak dilarang untuk melihat dan ikut ke dalam ambulan gitu ya. Dan saat ini kliniknya masih beroperasi? Konfirmasi yang kita dapat dari kepolisian bahwa pihak DM PTSP Jakarta Selatan itu sudah melakukan pencabutan izin terhadap di lokasi. Gitu. Dan memang kita sendiri sebagai kuasa hukum itu juga sudah melayangkan surat ke pihak ID maupun ke Dinas Kesehatan DKI, Provinsi DKI, agar mereka itu melakukan investigasi atas hal yang terjadi ini gitu ya. Iya. Kalau dari pihak suami dan keluarga sendiri, kira-kira akan menempuh jalur seperti apa nih untuk menyelesaikan permasalahan ini? Kalau kita sih ya sampai saat ini ya, apalagi dengan mendapatkan informasi-informasi tambahan, ini kita ingin terus maju sampai akhir berdasarkan jalur hukum, dan saya rasa pasti ada konsekuensi hukum ya bagi pihak-pihak yang memang bertanggung jawab atas kematian adik saya, karena kan di sini udah terjadi ada korban meninggal gitu karena pasti saya ingin ada pertanggungjawaban dari sisi hukum terkait hal ini. Padahal kondisinya sehat sebelumnya. Sehat gitu ya. Maaf banget saya jadi berpikir adik saya membayar untuk mati gitu loh. Jadi saya jadi sedih banget dong, miris saya gitu loh. Dan pasti nggak ada seorang ibu pun yang akan melakukan hal itu, apalagi punya baby ya 2 bulan, sekarang 3 bulan, terus anak satunya 2-3 tahun, pasti nggak mungkin mau meninggalkan anaknya kan. Kalau dia tahu resiko yang akan terjadi. Jadi memang di sini banyak satu, selain kita pengen jalur pertanggungjawaban hukum, kita ingin juga untuk maksudnya ini bisa jadi kayak membantu terkait dengan prosedur medis itu seperti apa sih yang memang untuk meminimalisir korban-korban gitu. Betul, juga. Dan buat orang-orang juga jadi lebih berhati-hati dalam memilih klinik, dalam memilih dokter dan macam-macam ya. Gitu kan. Mau cantik akibatnya bisa malah fatal gitu ya. Ya, dan bisa dibilang anak saya ini fatal sekali gitu kan. Iya, pastilah. Kalau ke berat badan ideal sih korban ini kan postur tubuhnya tinggi ya Sam. Jadi tinggi 173, berat badan 72. Sebetulnya nggak ada problem. Betul, itu kan saya baca dari berat dan tingginya, maaf ya, maksudnya kayaknya belum terlalu apa? Kalau kita untuk jadi pasien bedah untuk sedot lemak tuh kayaknya belum terlalu pas gitu ya, masih banyak cara lain sebenarnya, tapi mungkin pengen lebih instan kali ya saat itu ya, dan mungkin kita nggak tahu juga apa yang ada di pikirannya almarhum saat itu ya. Terakhir mungkin dari pihak pengacara sendiri akan terus menempuh jalur hukum dan sampai sejauh mana nanti Pak? Ya, jadi karena kita sudah membuat laporan resmi ke pihak kepolisian dan pihak kepolisian juga sudah memeriksa sejumlah saksi, sudah juga menyerahkan SP2HP kepada kita sebagai bukti bahwa proses tetap berjalan. Hari ini saya mendapat konfirmasi dari Rumah Sakit Polri bahwa hasil labkrim yang kita tunggu-tunggu itu juga sudah keluar gitu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat juga bisa kita rilis apa yang menjadi penyebab kematian korban gitu ya. Dan lebih penting lagi juga mengenai perkiraan waktu. Waktu meninggal itu jam berapa gitu kan, seperti saya bilang tadi, kalau dokter rumah sakit menyatakan jam 18.20 bahwa korban sudah meninggal sebelum tiba di rumah sakit, berarti ada 3 kemungkinan. Itu akan terjawab nanti dengan hasil labkrim itu jam berapa perkiraan meninggalnya korban.
Jadi kan bisa ditentukan nanti kaitannya ke TKP yang di mana itu. Nah, hal lain barangkali kita juga inginkan ada satu kepastian hukum. Ya. Kepastian hukum karena kan ini seperti sekarang kita laporkan sudah lebih dari 30 hari ya. Ya. Ada korban meninggal gitu. Tetapi belum ada siapa tersangkanya gitu. Ya. Sedangkan ini udah jelas gitu, ada beberapa hal yang ganjil yang kita temui gitu ya. Nah, mudah-mudahan pihak kepolisian juga bisa lebih berkomitmen untuk bisa mengungkap kasus ini secara jelas. Karena seperti yang dibilang oleh Indri tadi bahwa kita tidak berharap ada korban-korban lain. Karena kita dapat informasi, oh ini di lokasi ini ditutup, oh dia pindah praktek ke lokasi lain karena lokasi di klinik kan lebih dari satu. Lebih gitu dari ya. satu. Nah, kita tidak mau nanti ada masalah baru. Dan seperti yang terkait dengan saya sebut tadi pencabutan izin dari DPM PTSP Jakarta Selatan, itu kan kita baru melayangkan surat untuk meminta investigasi gitu. Tapi sudah langsung dicabut. Asumsi kita berarti sudah ada beberapa pengaduan dan itu merupakan klimaks dengan kematian korban Nani itu sehingga langsung dicabut izinnya. Gitu. Oke, Mbak Indri dan Bapak Hartono Tanuwijaya, terima kasih buat waktunya. Sekali lagi saya mengucapkan turut berduka cita dan semoga ada segera titik terang dari permasalahan ini ya. Semoga segera lebih jelas dan bisa jadi ketahuan gitu yang apa sih sebenarnya permasalahannya. Karena kan jujur banyak orang yang jadinya mungkin sekarang jadi takut gitu mau melakukan prosedur kecantikan gitu karena berujungnya bisa fatal sampai seperti ini. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Oke guys, thank you for watching. Semoga banyak yang bisa kita ambil dari konten kita hari ini. Thank you. Jangan lupa like, comment, and subscribe.